menggunakan penglaris atau pemikat ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa saja terjadi dalam bentuk usaha apapun ya. Jadi perlukah sih warung atau toko itu memasang istilahnya penglaris atau pemikat? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Khairul Smart Official TV Inspirasi Kita. Tidak lupa selalu saya ingatkan, ayo kita dukung gerakan belanja di warung tetangga. Dengan kita belanja di warung tetangga, secara tidak langsung membantu ekonomi UMKM yang ada di sekitar kita. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada subscriber dari channel Khairul Smart Official 2. Semoga diberi keberkahan, diberi kemudahan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang beberapa pertanyaan-pertanyaan ya yang disampaikan ke kita. Jadi pertanyaannya adalah, perlukah toko atau warung atau apapun itu kita itu menggunakan penglaris atau pemikat ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa saja terjadi dalam bentuk usaha apapun ya. Jadi perlukah sih warung atau toko itu memasang istilahnya penglaris atau pemikat? Jadi untuk dalam konteks seperti ini, jadi ya memang antara perlu dan tidak perlu gitu ya. Jadi ya sah-sah saja ya sahabat-sahabat hebat semua mau memakai pemikat atau penglaris ya. Itu hanyalah secara sugesti ya, secara sugesti, dan tidak ada salahnya kita melakukan atau kita memasang pemikat atau penglaris supaya toko kita menjadi laris ya. Itu tidak apa-apa ya. Tapi saya ingatkan, jangan terus jerumus dalam suatu mempunyai niat yang tidak baik ya. Jadi nanti larinya karena tergelincirnya keyakinan kita ya. Menurut kita ya semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi barang siapapun yang mau berusaha, Allah akan membukakan jalan, membukakan suatu kemudahan. Itu adalah janji Allah. Dan siapapun yang mau berdoa kepada Allah, itu akan saya kabulkan. Jadi seperti itu. Jadi untuk masalah pemikat atau penglaris itu secara hakikatnya ya sah-sah saja, tidak ada masalah. Karena ya dalam usaha itu adalah faktor keyakinan ya, bukan membahas tentang pemikat atau penglaris ya dalam suatu usaha. Di depan sudah kita sampaikan bahwa hal ini ya sah-sah saja dilakukan ya, asal tidak tergelincir dalam suatu
hal-hal yang negatif ya. Jadi kan banyak kalau kita masuk ke dunia-dunia istilah mistis seperti itu kan, kadang-kadang suka ada istilahnya trik-trik atau istilahnya permainan-permainan dari para supranatural itu gitu loh. Kan banyak sekali yang sekarang yang beredar, nggak tahu kebenarannya seperti apa tentang trik-trik dalam dunia perdukunan gitu loh ya. Jadi yang terjadi yang saat sekarang yang fenomenal kan Gus Samsudin dan sebagainya ya. Itu kita tidak terlepas kebenarannya seperti apa. Yang jelas kita sendiri harus mempunyai suatu pedoman atau pandangan pribadi ya. Jadi kita masih mempunyai akal sehat. Kita memikirkan apa itu benar, apa itu tidak masuk akal ya. Dari beberapa trik-trik yang seperti itu, dari beberapa trik-trik yang seperti yang dipraktekkan para pendukun-dukun itu ya, kita sesama tokoh harus saling mengingatkan ya, supaya jangan sampai kita terjebak dalam hal-hal seperti itu. Secara materi kita sudah mengeluarkan banyak tentang syarat-syarat ya, biasanya kan banyak sekali. Makanya kita sesama usaha di toko kelontong tidak ada salahnya kita berbagi untuk selalu mengingatkan supaya hal-hal yang negatif bisa diminimalisir dengan baik ya. Jadi kita, kalau prinsip kita, jadi kuncinya kita menjadi toko kita ramai dan sebagainya, di depan kan udah kita sampaikan ada part 1 dan part 2. Jadi supaya toko kita itu menjadi ramai, udah kita sampaikan bahwa kembalikan lagi ke pribadinya masing-masing. Jadi kalau yang saya sarankan adalah kita harus mempunyai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua makhluknya diwajibkan untuk berdoa dan berikhtiar. Itu aja keyakinannya. Allah akan selalu memberikan apabila hambanya itu meminta ya. Dengan kita meminta dengan keikhlasan hati, dengan ketulusan hati, tidak mustahil Allah akan memberi atau mengabulkan segala yang kita inginkan. Itu. Jadi jangan sampai kita terjerat dalam suatu hal-hal yang belum jelas hasilnya. Jadi untuk pemikat-pemikat yang baik ya sudah kita sampaikan. Pertama, kita harus selalu berdoa kepada Allah supaya dimudahkan, semoga dilancarkan segala urusan kita. Gitu. Yang kedua, ya dengan trik
tentang harga yang sangat kompetitif, ya. Dengan harga yang kompetitif, karena kebiasaan di daerah kita itu adalah dengan perbedaan harga yang 500 atau 300 atau 1000, ya itu adalah pemikat yang terbaik, ya. Kita usaha tidak merugi, tapi tingkat perputaran uang atau larisnya itu cukup bagus, gitu. Yang ketiga adalah kita sampaikan ya pelayanan. Dengan pelayanan yang baik, dengan pelayanan yang ramah, sapa, senyum, itu adalah pemikat yang baik. Dengan trik yang selanjutnya, dengan kepastian jam buka dan jam tutup. Dengan sedikit kita merubah jam tutupnya, ya insya Allah pelanggan-pelanggan kita akan semakin hari semakin bertambah. Ya, tadi itu. Terus dengan penataan yang baik, ya otomatis pelanggan kita akan menjadi bertambah juga, gitu loh. Makanya saya ingatkan, dengan cara panglaris dan pemikat itu harus dipertimbangkan secara matang supaya kita tidak merugi. Kan biasanya suka ada istilahnya pemerasan, ya. Jadi suka ada pemerasan, ya harus bayar mahar segini kan, gitu. Daripada dipakai bayar mahar-mahar seperti itu, ya kita lebih baik diberikan modal buat dagangan kita, gitu. Jadi itu sahabat-sahabat, untuk menjawab dari para sahabat-sahabat semua tentang panglaris, dengan penjelasan yang singkat dan tidak bertele-tele, mudah-mudahan bisa dipahami dan semoga menjadi inspirasi buat kita semua. Jangan lupa tetap bersemangat, tetap optimis dalam menjalani kehidupan. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment di channel Virus Smart Official 2. Semoga menjadi keberkahan buat kita semua dan menjadi amal baik buat kita semua. Sekecil apapun pengetahuan yang kita punya, kita lebih baik kita sharing, kita berbagi untuk kebaikan kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.